Oke, ketemu lagi di video kali ini kita akan mempelajari JX Programmer lagi, yaitu instruksi PWM. Nah, di dalamnya nanti ada dua buah instruksi yang kita pelajari, instruksi PWM sendiri dan instruksi move. PWM sendiri itu singkatannya dari Pulse Width Modulation. PWM itu teknik modulasi yang merubah lebar pulsa atau pulse width dengan frekuensi dan amplitudo yang tetap. Nah, PWM juga bisa dikatakan kebalikannya dari ADC atau analog to digital converter. Nah, seperti pada microcontroller yang sering kalian gunakan, mungkin ADC itu kan merubah sinyal analog menjadi digital. Jadi sinyal analog itu diubah menjadi sinyal digital, sedangkan PWM ini kebalikannya, yaitu merubah sinyal digital untuk menghasilkan sebuah output sinyal analog. Jadi dibangun sinyal analognya itu dari sinyal digital. PWM dibagi menjadi dua macam, yaitu analog dan digital. Pembangkitan sinyal PWM analog itu paling sederhananya bisa menggunakan membandingkan sinyal gigi gergaji sebagai tegangan carrier dengan tegangan referensi menggunakan rangkaian op-amp. Sedangkan pada PWM digital, setiap perubahan PWM dipengaruhi oleh resolusi PWM itu sendiri. Nah, resolusi itu jumlah variasi perubahan nilai PWM. Misalkan PWM-nya itu 8 bit. Nah, berarti PWM itu sendiri memiliki resolusi 2/8, yaitu 256. Banyaknya resolusi, yaitu mulai 0 hingga 255, yang mewakili dadi cycle 0 sampai 100. Oke, pada video kali ini kita menggunakan PLC CP1L dengan kategori L. Kalau di video sebelumnya kita menggunakan CP1E. Nah, pada pertemuan kali ini kita menggunakan CP1L. Karena mengapa? Di CP1E kita boleh langsung lihat di sini ya, di share screen-nya, di screen saya. Nah, di CP1E ini di datasheet-nya itu tidak terdapat input ataupun output analognya. Ini untuk CP1E yang kita punya, yang kami punya itu yang ini SDA. Nah, itu tidak mempunyai in analognya. Nah, untuk datasheetnya CP1L kalian bisa cari atau search sendiri ya di Google, bisa di website resminya Om Ron. Itu datasheetnya di situ ada. Kalau di CP1L itu inputnya itu ada dua, input analognya itu ada dua, yaitu di A642CH yang itu ada di dalamnya PLC-nya. Nah, yang satunya itu A643 yang itu eksternal, dia di luar dari PLC. Nah, kalau yang eksternal ini itu biasanya digunakan untuk mengatur PWM, output PWM-nya itu, jadi cycle-nya itu diatur oleh input analog itu tadi yang eksternal manual. Nah, untuk output analog pada PLC CP1L itu ada dua juga. Yang pertama itu di port specifier 0, dan itu ada di alamat output key 101
Kemudian untuk yang port specifier 1 itu ada di alamat I103. Untuk penggunaan PWM itu tidak dibutuhkan coil di ladder diagramnya, karena itu sudah termasuk di port specifier tadi. Nah, itu untuk port specifier 0 itu alamatnya di 101. Untuk specifier 1 itu ada di 103. Nah, jadi ketika kita menggunakan instruksi PWM dengan alamat port specifier-nya itu 0, maka nanti output dari PWM ini akan dikeluarkan berupa tegangan pada pin output 101 itu tadi, dengan rentan 0 sampai 24 volt. Nah, itu nanti kompor pada output itu juga kita hubungkan di 24 volt DC. Oh ya, dalam PWM itu kan ada istilah duty cycle. Nah, duty cycle itu merupakan presentasi pulsa hype dalam satu periode. Oke, mungkin langsung saja kita ke CS programmernya ya. Kita buka CS programmernya. Oke, kita pilih new, kemudian kita tuliskan PWM. Nah, di sini kita pilih CP1L dengan tipe atau kategorinya itu yang L. Untuk network tipenya USB, kita klik OK. Kita akan coba dulu untuk instruksi PWM. Nah, di sini untuk instruksi PWM-nya tidak menggunakan input berupa tombol ataupun yang lain. Jadi kita di sini langsung menggunakan tombol yang ada di dalam ladder diagram, yang sifatnya itu ketika ladder ini di run atau PLC itu dinyalakan, dia nyala terus. Itu kita menggunakan instruksi always on flag dari instruksi yang ada di ladder pada CS programmer ini. Kita klik C, kemudian enter, kemudian ketik P, kemudian kita search ke bawah, kita cari yang P on. Nah, ini always on flag, kita enter, kemudian kontrol arah kanan. Nah, di sini kita ketik PWM, kita enter, kemudian port specifier ini seperti yang saya katakan tadi. Nah, itu saya menggunakan 0 dulu ya di sini. Kemudian untuk frekuensinya di sini terserah menggunakan berapa. Diawali dengan itu juga ya, pagar untuk hexadesimal. Nah, kalian juga bisa menggunakan desimal dengan menggunakan tanda dan. Di sini saya menggunakan hexadesimal dulu, saya tulis misalnya 8000 lah. Kemudian untuk dirty rasionya ini saya menggunakan desimal 50. Nah, ini sudah muncul. Untuk port specifier ini kan 0, berarti nanti outputnya ini akan ada di alamat Q101. Untuk frekuensinya hexadesimal, ini saya tulis asal tadi 8000 hexadesimal. Kemudian untuk dirty cycle atau dirty rasionya ini saya tulis 50. Oke, ladder diagram seperti ini itu termasuk ladder diagram termasuk pulse width modulation atau PWM yang dirty cycle-nya itu diatur oleh program. Jadi secara singkat itu seperti ini. Jadi dirty cycle-nya itu diatur di program. Nah, ini kan kita langsung kasih nilai dirty cycle-nya itu 50. Sekarang supaya nanti bisa diubah, tidak harus stop atau
mengubah di sini gitu ya, itu kita bisa pakai D0 atau terserah lah mau pakai berapa. Nah jadi nanti kita kalau ingin mengubah nilai duty cycle-nya, duty rasionya itu ada di D0 nya ini. Kemudian kita coba untuk simulasikan, Ctrl Shift W, kemudian kita klik yang memori ini ya, kita klik yang memori, saya taruh sini supaya terlihat. Oke, kemudian kita klik yang D ini, kita klik yang monitor ya. Di sini kan masih 0, di ladder diagram juga tertulis 0 untuk D0 nya ya, supaya sama karena di sini menggunakan desimal, saya ganti desimal, kemudian di sini saya ubah 50 tuh. Maka di sini akan berubah 50 atau bisa dirubah dari sini juga 100 kita set. Nah kemudian kita lihat di sini, nah itu di sini akan berubah nilai dari D0 itu menjadi 100. Oke, kalau kita lihat seperti ini berarti kan duty cycle-nya atau duty rasionya kan 100 atau maksimal, karena itu rentannya itu dari 0 sampai 100. Di sini nilainya 100 berarti kalau tegangan yang digunakan itu 24 volt DC, berarti outputnya nanti akan 24 volt DC. Nah kemudian kalau di sini misalnya 50 ya, saya ubah 50. Nah maka nanti output di alamat 101 atau 101 itu tadi, nah itu akan bernilai setengahnya, yaitu setengah dari 24 volt DC berarti 12 volt seperti itu. Oke, sekarang kita coba mempelajari pengaturan duty cycle itu menggunakan output atau menggunakan input eksternal dari PLC itu sendiri. Nah, jadi karena sebuah ADC-nya atau PWM-nya itu yang bitnya itu 8, maka kan kalau dimaksimalkan itu nilainya seperti yang dikatakan tadi 256 ya, variasi atau resolusinya. Nah itu berarti nilainya nanti itu antara 0 sampai 255 harus dikonversikan atau dikalibrasikan menjadi duty cycle, yaitu dengan nilai 0 sampai 100. Jadi ketika misalnya nanti itu inputnya bernilai 255, berarti duty cycle-nya itu disetting dengan nilai 100 seperti itu kan. Nah maka perlu perhitungan aritmatika pada program. Jadi pada saat ini kita sekaligus mempelajari instruksi move. Instruksi move itu digunakan untuk menyalin data atau memindahkan data yang mempunyai dua parameter, yaitu parameter pertama itu source, kemudian parameter keduanya itu destination, dimana source itu berarti data yang akan disalin. Nah sedangkan destination itu data tempatnya data yang akan disalin atau merupakan tujuannya dari data yang disalin. Oke, mungkin langsung saja kita ke ladder diagram lagi. Jadi kita gunakan lagi di sini always on flag, jadi P on. Oh ya, untuk always on flag ini itu merupakan instruksi khusus yang ada di CX Programmer. Pada ladder diagram ini bit khusus yang menyimpan data, atau lebih tepatnya menyimpan bit
yang nilainya 1 terus, sehingga kontak ini disebut always on flag, jadi akan menyala terus. Oke, kemudian kita di sini tambahkan, ini dihapus dulu ya, karena menggunakan input dari luar atau pengaturan dari cycle-nya itu dari luar program, maka data yang masuk tadi disimpan di register dulu, kemudian nanti kita hitung dengan cara aritmatika yang disimpan di register lain. Kita menggunakan move dulu ya, di A643 karena ini kan kita di luar, inputnya itu dari luar maksudnya. Oke, nah jadi datanya nanti itu akan, data yang masuk dari A643 itu akan kita pindahkan dulu atau kita salin di D0 ini. Kemudian untuk merubah nilai yang rentannya itu 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 100, berarti kita kalikan dulu dengan 100, kemudian kita bagi dengan 256 seperti itu ya. Untuk penggunaannya di sini itu ada beberapa, cuman memang tidak lengkap. Di segmen binary multiply ini berarti perkalian, pembagiannya mungkin kurang lengkap ya, nanti kita langsung berbagi laddernya saja. Dengan fungsi kodenya itu di sini 420, jadi kita gunakan dengan perkalian dulu ya. Nah di sini yang dikali itu D0, kemudian dengan D1, nanti hasilnya kita akan tempatkan di D2. Kemudian setelah kita kali maka kita bagi ya. Jadi di sini kita gunakan lagi P on, P on ya. Kemudian untuk pembagiannya itu kita langsung gunakan instruksi di sini saja. Kemudian kita edit. Nah yang dibagi itu D2 nya dibagi dengan D3, kemudian nanti hasilnya kita tempatkan di D4. Nah baru di bawahnya ini kita gunakan D4 ini sebagai nilai dari cycle-nya dari PWM. Ini kita tulis PWM dulu, buat specifier-nya 0, kemudian frekuensinya kita gunakan desimal ya, misalnya 50 lah. Kemudian duty rasionya kita gunakan D4. Oke, berarti nanti di sini ya input yang nilainya itu nanti 0 hingga 255 akan dipindah ke D0 terlebih dahulu supaya nanti perhitungannya enak. Nah nilai ini nanti dengan rentan 0 sampai 255 akan dikalikan dengan D1 yang nanti akan kita isi nilai 100. Jadi nilai dari input eksternal tadi, eksternalnya PLC, kita kali dengan 100. Nah hasil perkaliannya itu kita tempatkan di D2. Kemudian hasil perkalian tersebut kita bagi dengan nilai 256 yang nantinya akan kita tempatkan nilai 256 itu di D3. Nah baru hasilnya dari pembagian ini nanti kita tempatkan di D4 yang nanti itu hasilnya rentan mulai dari 0 sampai 100, yang kemudian nilai tersebut kita gunakan untuk mengatur duty cycle dari PWM ini yang ada di alamat
output 101. Oke, sekarang kita coba simulasikan. Nah, di sini kita coba buka memori dulu. Di D-nya ini, oh ya, kita monitor dulu ya. Di D2, di D1 kita beri nilai 100. Oh, kita ubah ke desimal dulu ya. Sini kita beri nilai 100. Kemudian di D3 kita beri nilai 256. Oh ya, di sini kembali nilainya ke 0. Jadi saya lupa harus di bawahnya ya. Mungkin di D10 ini atau di D20. Nah, kita mungkin di D10 nya dulu ya, kita tulis di sini 256. Oh ya, ini diubah dulu, ini diubah ke D10. Oke. Nah, ini kita ubah desimal, kemudian di monitor. Nah, di D1 sebagai pengali itu sudah kita isi dengan 100, dan di D10 sudah kita isi dengan 256 untuk nanti pembagian. Nah, sekarang kita coba isi di D0 nya ini, nilainya 255. Saya oke. Ini saya klik dulu biar enak dilihatnya. Nah, mungkin di sini saya coba ubah dulu inputan di A643 itu di sini menjadi 100 misalnya. Oke, maka di D4 nya ini hasilnya sekian 39. Nah, itu digunakan sebagai duty cycle nya seperti itu. Nah, kemudian misal di sini saya ubah menjadi 250. Nah, maka di sini di alamat D4 nya itu akan 97, yang berarti duty cycle nya itu 97, seperti itu ya. Mungkin saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran video kali ini, yaitu mengenai PWM dan instruksi move. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.